Halo semua, kembali lagi dengan saya Mesyana Rosalin dari kelas 3 PHP 1 dengan NIM 1919025. Di video kemarin, saya sudah membahas tentang sate lokan dari daerah Sumatera. Video kali ini, saya akan membahas tentang nasi jinggo dari Pulau Bali dan lumpia Semarang dari Semarang, Jawa Tengah. Yuk kita mulai! Jadi teman-teman, apa sih nasi jinggo itu? Nasi jinggo adalah nasi putih yang berbentuk kerucut yang biasanya disajikan bersama suiran daging, sambal, tempe, dan mie goreng. Kita bisa mencicipi nasi jinggo ini di sepanjang jalan atau di restoran-restoran daerah tempat wisata seperti Denpasar, Ubud, dan Kuta. Atau kita juga bisa mencicipinya di restoran khas Bali yang ada di Jakarta Pusat. Setelah mendengar apa itu nasi jinggo, apa kalian gak penasaran sama sejarahnya? Yuk kita bahas sejarah nasi jinggo ini. Dari informasi yang saya dapat di internet, nasi jinggo ini memiliki 3-4 versi sejarah loh. Apa kalian gak penasaran sama semua versi sejarah ini? Ikuti terus ya video ini sampai habis. Versi yang pertama, nasi jinggo pertama kali dijual oleh Pak Jinggo di daerah Jalan Gajah Mada, Denpasar, Bali pada tahun 1980. Mereka berjualan dari sore sampai malam hari. Di dekat Jalan Gajah Mada ada Pasar Kumbasari yang beroperasi selama 24 jam. Ketika malam hari, para pedagang pastinya lapar ya, dan mereka pasti membeli di Pak Jinggo ini karena hanya mereka yang berjualan di malam hari. Begitulah versi pertama dari cerita sejarah nasi jinggo ini. Mari kita bahas versi sejarah yang kedua. Yang kedua, nasi berasal dari kata jagoan. Hal ini diawali dari penjual nasi yang ada di pinggir jalan dan menjadi incaran para pengendara motor yang dikenal dengan kata jagoan. Cukup singkat ya sejarah versi kedua ini. Mari kita lanjut ke versi yang ketiga. Yang ketiga berasal dari kata jinggo yang dalam bahasa China artinya 1500. Hal ini dikarenakan pada saat awal pemasarannya sebelum masa krisis moneter, harga nasi jinggo ini seharga Rp1.500. Cerita ini cukup lebih singkat daripada yang sebelumnya ya. Setelah ketiga cerita tadi, ternyata masih ada satu versi cerita lagi, yaitu dari film Django. Mari kita bahas lebih lanjut versi cerita ini. Di versi cerita yang ini, nasi jinggo pertama kali dijual oleh Oda yang bernama Niketut Nasti atau yang lebih dikenal sebagai Menjenggo. Nasi jinggo Oda ini sudah dijual sejak tahun 1970 dan dijualnya itu di Pelabuhan Benoa dan Pesanggerahan Minyak di Pertamina. Julukan Menjenggo itu disebabkan karena anaknya yang bernama Alexi Bloom kemudian mendapatkan julukan sebagai Jenggo yang terinspirasi dari film Django yang sedang booming pada saat itu. Begitulah sejarah nasi jinggo yang ada di Indonesia. Sekarang mari kita bahas tentang makanan hasil akulturasi yang ada di Indonesia, yaitu lumpia Semarang. Lumpia Semarang adalah jajanan tradisional perpaduan Tionghoa Jawa. Kata lumpia ini berasal dari dialek Hokkien. Kata lun atau lum artinya lunak, sedangkan pia artinya itu kue. Jadi kalau digabungkan itu lumpia adalah kue yang lunak. Karena lumpia pada saat itu tidaklah digoreng seperti sekarang, tapi hanya kulit lumpia yang diberi isian sehingga menjadi lunak. Lumpia Semarang pertama kali hadir pada abad ke-19 dan lumpia ini merupakan hasil perpaduan budaya Tionghoa Jawa yang serasi dalam cita rasa. Kisah ini bermula ketika seorang pedagang Tionghoa bernama Choa Saijo atau kita panggil saja Kojo biar lebih mudah menyebutkannya di saat nanti. Dia membuka bisnis makanan pelengkap berisikan daging babi dan rebung. Makanan Kojo ini memiliki cita rasa yang asin. Kemudian Kojo memiliki saingan bisnis bernama Mbak Wasi yang seorang keturunan Jawa asli yang menjual makanan serupa tetapi memiliki cita rasa yang manis. Mbak Wasi ini makanannya
berisikan kentang dan udang. Dan makanan Bawasi ini jauh lebih laku dibandingkan punya Kojo. Sehingga Kojo menanyakan ke Bawasi, kenapa begitu? Dan lama-lama mereka menjadi sahabatan. Kemudian mereka menjadi jatuh cinta dan pada akhirnya mereka menikah. Ketika mereka menikah, mereka melakukan eksperimen dengan menggantikan daging babi itu dengan daging ayam, karena daging babi dianggap haram oleh masyarakat muslim. Dan isian lumpia mereka menjadi ada rebung, daging ayam, telur, udang, dan lain-lain dengan cita rasa yang asin dan manis. Sehingga kombinasi makanan mereka saat inilah yang menjadikan lumpia Semarang menjadi terkenal seperti sekarang. Begitulah cerita dari makanan akulturasi lumpia Semarang dan juga makanan khas Bali nasi jinggo. Apabila kalian ingin mendengar lebih lanjut penjelasan nasi jinggo yang tentang berasal dari kata janggo, kalian bisa menonton dari video yang ada di sini dan saya akan memberikan linknya di description box. Terima kasih.